wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Dr. Rosmala yang sedang bertugas di klinik Tegal. Sebelumnya di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai identitas Mas. Apakah diperkenalkan? Iya, Baik, dengan Mas siapa? Pustin. Umurnya berapa Mas? 11. 11. Alamatnya di mana? Itulah Mbak. Baik, datang kembali dengan keluhan apa? Mata. Mau periksa mata ya? Iya. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan eksternal mata kepada Mas. Apakah diperkenankan? Ya. Ya. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan pada saat melakukan pemeriksaan. Dan sebelum melakukan pemeriksaan, kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada pen light atau senter. Lalu selanjutnya ada spatula. Lalu selanjutnya ada pulpen atau pensil. Lalu selanjutnya ada hand sanitizer untuk cuci tangan. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita melakukan pemeriksaan, lalu cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan teknik WHO. Yang pertama adalah lepaskan semua perhiasan, lalu gulungkan baju. Selanjutnya adalah melakukan penyemprotan di bagian telapak tangan. Lalu gosokkan ke telapak tangan, ke punggung tangan, ke sela-sela jari dengan cara teknik mengunci, lalu membersihkan ibu jari dengan cara membersihkan dengan teknik mengunci, dengan teknik meminta. Baik, cuci tangan selesai. Yang pertama adalah melakukan inspeksi pada palpebranya atau kelopak mata. Kita bisa melihat apakah terdapat adanya suatu edema atau bengkak, lalu terdapat adanya merah atau proptosis, atau di mana palpebra tersebut terdapat adanya tonjolan. Hadap sini. Nah, lalu selanjutnya adalah melihat apakah terdapat adanya yaitu lagophthalmus. Untuk melihat lagophthalmus ini apakah ini sulit untuk menutup. Selanjutnya ada spasme, untuk ini kelainan palpebranya sulit untuk dibuka. Lalu pada normalnya ini palpebranya itu berwarna terang. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan inspeksi pada kelopak mata dengan cara eversi. Mohon maaf ya, ini karena anak kecil tidak mau dilakukan eversi, kita bisa lakukan dengan cara ditarik untuk melihat apakah terdapat adanya benda asing atau tidak. Ya. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi di bagian bulu mata dan alis mata, apakah jumlahnya itu sama, apakah penyebarannya itu sama atau tidak, apakah terdapat adanya keabnormalan. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan, yaitu adalah pemeriksaan konjungtiva. Di mana pemeriksaan konjungtiva ini kita bisa melihat, hadap sini ya, kita bisa melihat apakah terdapat adanya termasuk fornik ya, terdapat adanya hiperemis, lalu apakah terdapat adanya subkonjungtiva bleeding, lalu apakah terdapat adanya tonjolan. Selanjutnya adalah pemeriksaan di bagian sklera dan konjungtiva. Bisa dilihat ya, apakah terdapat adanya keabnormalan pada warna, lalu pola dalam pembuluh darahnya, lalu apakah terdapat adanya nodulus atau adanya pembengkakan. Baik. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan orifisium dari ductus lacrimalis. Bisa lihat sini, kita bisa melihat di bagian ductus lacrimalisnya, palatusnya, untuk melihat apakah terdapat adanya kelainan pada cairan atau yang berlebihan pada lakrimalisasi, untuk apakah adanya kelebihan pada air mata. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan palpasi limfonodi preaurikular, yaitu dengan cara melakukan palpasi apakah terdapat adanya keabnormalan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan kornea dengan menggunakan senter kembali untuk melihat, hadap sini lurus ya, apakah terdapat adanya suatu kelainan, keabnormalan, yaitu apakah terdapat ruptur, lalu apakah terdapatnya edema, lalu apakah terdapat adanya ulkus di mana ada kotor. Lalu selanjutnya adalah apakah pemeriksaannya ada sikatrik,
untuk melihat apakah adanya keabnormalan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan penilaian posisi dan kesejajaran pada bola mata. Yang pertama, masih ada cahaya ya, lurus ke depan, lurus jangan gerak-gerak, arahkan ke bagian glabella, melihat apakah di bagian tengah-tengah itu pusat normalnya itu adalah di bagian sentral, atau posisi cahayanya itu di bagian sentral. Baik, ini normal. Lalu selanjutnya adalah melakukan gerakan atau posisi dengan cara menutup tes on cover test. Yang pertama, kita melakukan dan menyalakan cahaya hadap sini ya, lalu kita tutup di bagian salah satu mata untuk melihat. Nah, jika ya tutup matanya itu dibuka, apakah jika normalnya itu dia itu tidak bergerak atau berada di sentral, tidak menuju medial atau lateral. Tapi kalau terdapat adanya keabnormalan, itu bisa saja pada saat kita membuka occluder atau spatula tersebut, kita bisa melihat apakah pasien itu akan bergerak ke lateral atau medial. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemisahan gerakan bola mata. Ya, ini ada pensil, emasnya ada di sini untuk melihat apakah adanya gerakan bola matanya itu normal atau tidak. Yang pertama, lihat sini, ya, lalu ke atas, ini ke bawah, lalu ke sini lagi, geser kanan, atas, bawah, lalu ini kesini lagi, ini. Oke, baik, Mas Justin, ini pemeriksaan gerakan bola mata dan pemeriksaan eksternal matanya sudah selesai. Hasilnya itu normal, tidak ada kelainan atau tidak ada keabnormalan pada mata Mas Justin ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, terima kasih, sekian. Sebelumnya di sini saya akan merapikan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ya, sudah. Terima kasih Mas Justin telah datang kemari. Jika nanti ada keluhan atau apa, Mas bisa kembali lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.